pertama kali mobil ini hadir di showroom, gua langsung gak sabar banget buat ceritain spesialnya BMW i8 ini kepada kalian, teman. Yes, bener-bener ganteng dan mencirikan bahwa mobil ini adalah didesain gak cuman futuristis, karena juga mengedepankan faktor aerodinamis. Kenapa demikian? Karena bisa kalian lihat nih, tarikan-tarikan garisnya itu kan angin secara sempurna bagian belakang, sehingga sebagai mobil sport, downforce dari mobil ini sangatlah kecil. Jadi kalau kalian berkendara dengan kecepatan tinggi dengan BMW i8 ini, pastinya nggak ada worry atau nggak ada keraguan lagi. Nah, di bagian depan merupakan bagian yang bilang ini agresif, namun tetap kalem gitu ya teman-teman ya. Yes, bentuknya itu seperti hiu. Nah, kita ke bagian kap mesin. Di depan sini ada satu buah lubang yang kalau kita intip begini ada sebuah kipas. Kipas yang untuk mendinginkan sebuah radiator. Jadi walaupun ini mesin listrik, namun masih tetap dibutuhkan pendinginan, yaitu kipas radiator di bagian tengahnya. Nah, kita ke bagian samping nih teman-teman. Dan mobil ini karena memiliki dua mesin, yaitu mesin listrik dan mesin bensin. Di depan sini adalah slot untuk mengecas atau mencas mobil ini. Dan di belakangnya, kalau kalian pengen isi bensin, terletak di bagian sebelah kanan situ teman-teman. Jadi ada dua nih, jangan sampai ketukar ketika kalian beli bensin. Karena kalau kalian parkir di kiri, ini nggak bisa kalian masukin selang bensinnya. Nah, kita ke bagian samping. Yes, jadi selain depannya futuristis, di bagian samping sini juga nggak kalah keren. Karena dia tarikan-tarikan garis bodinya itu masih sama atau masih senada sampai dengan bagian belakang nih teman-teman. Dan mobil ini nggak cuma bentuknya yang futuristis, tapi BMW juga membuat mobil ini secara proper untuk mengedepankan faktor aerodinamis. Jadi mungkin bahasa Indonesianya itu ramah angin, sehingga membuat downforce dari mobil ini ketika dalam kecepatan tinggi harusnya bisa lebih baik teman-teman. Coba kalau kalian sudah pernah pakai BMW i8, tolong tulis di kolom komentar impresi kalian ketika ngebut-ngebutan dengan mobil ini. Nah, di bagian samping sini, hal yang membuat makin keren adalah pada bagian belakang nih teman-teman. Yes, jadi angin dari depan itu disalurkan ke bagian belakang sini, sehingga membuat mobil ini semakin menapak ketika kalian ngebut atau mengendarai mobil ini dalam kecepatan tinggi. Nggak cuman itu, karena ketika kalian parkir dan kalian pengen buka pintu, mobil ini juga nggak kalah eye-catching. Jadi dia menggunakan pintu model gullwing gini. Atau pintu model gullwing ya teman-teman ya. Coba koreksi gue kalau salah. Jadi pintunya bukannya itu ke atas, nggak lagi ke samping. Jadi serasa mobil ini merupakan sebuah sports car murni nih teman-teman, yang biasanya digunakan oleh mobil-mobil sport. Dan ketika gue tarik begini ya, ini tuh sangat enteng banget karena dibantu oleh pegas di bagian depan. Jadi mudah sekali untuk membuka dan menutup pintunya. Dan kalau mau dibahas sedikit juga, walaupun dibukanya secara ke atas begini, namun tidak memerlukan space yang banyak teman-teman. Jadi ini seperti rasanya membuka pintu biasa aja nih untuk bagian lebarnya, sehingga kalau kalian memiliki garasi yang cukup sempit, harusnya pintu ini nggak mentok ke bagian samping atau bagian tembok rumah kalian. Kita tutup lagi. Sekarang gue pengen ceritain bagian rodanya, di mana rodanya ini kalian bisa lihat velgnya terlihat cukup besar karena velg ini ukurannya 20 inci yang dibalut ban ukuran 245, aspek rasio 45, dan juga mobil ini dibekali dengan 4 buah cakram. Tapi bukan sembarang rem cakram yang dipadukan dengan beberapa teknologi, namun rem ini juga disandingkan dengan sebuah modul yang berguna untuk menambah daya dari motor listrik ya teman-teman, alias memiliki fitur regenerative braking. Jadi ketika kalian mengerem dengan mobil ini, energi dari rem itu disimpan kembali ke dalam sebuah baterai di mobil ini, sehingga kalau kalian berkendara banyak remnya mungkin akan bisa terisi penuh. Tapi rasanya enggak ya teman-teman ya, hanya menambah beberapa persen untuk kapasitas baterainya. Jadi selain remnya keren karena dia sudah cakram berventilasi, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur yang pastinya canggih banget. Oke, di bagian samping seperti ini aja. Dan gak lupa
Untuk membedakan bahwa mobil ini tipe coupe atau tipe roadster, BMW menempatkan satu buah emblem yang bertuliskan coupe di sini. Dan kalau roadster ini, kalau nggak salah bentuknya roadster ya teman-teman. Oh, sebelum kita ke belakang, gue pengen ceritain sedikit. Mobil ini juga dibangun dari chassis yang bukan keluaran dari high tensile steel teman-teman, yang biasa digunakan di mobil-mobil biasa. Namun, chassis dari mobil ini secara keseluruhan menggunakan chassis berbahan aluminium yang pastinya membuat mobil ini semakin enteng dan semakin kuat. Oke, sekarang waktunya gue ceritain bagian belakang dari BMW i8. Bagian belakang dari BMW i8, yes, masih sama futuristisnya, masih sama anehnya. Jika dibandingkan di bagian depan, samping, dan di bagian belakang pun sama nih teman-teman. Karena dari bentuk stop lampnya aja, dia itu tidak seperti mobil-mobil kebanyakan di mana stop lampnya biasanya bentuknya bulat, kotak. Ini melengkung teman-teman, mengikuti bentuk tarikan garis atau tarikan bodi yang memang bolong seperti ini. Keren ya? Keren banget malah. Dan di bagian belakang sini, BMW meleburkan warna putih, hitam, dan biru sehingga tampilannya makin eye-catching. Nah, untuk bagian belakang sini, kalau kalian bertanya di mana knalpotnya, BMW menyembunyikan knalpotnya di dalam nih teman-teman. Jadi di bagian bawah, di dalam. Jadi kalau kalian dari belakang itu, mobil ini terlihat tanpa knalpot. Karena memang mobil ini yang dijual adalah mesin listriknya. Jadi walaupun bentuknya seperti sebuah sports car, namun biasanya sports car dilengkapi dengan dua buah knalpot kiri kanan teman-teman ya. Tapi depan ini nggak ada sama sekali. Dibuat minimalis dan clean, manis. Nah, di bagian belakang sini gue mau cerita cukup panjang. Karena kalau kalian bertanya bagaimana cara membuka bagasi belakang dari BMW i8, mobil ini punya dan kalian bisa buka melalui tombol yang ada di kunci ya teman-teman. Nah, tinggal kalian buka seperti ini. Dan bagasinya itu kecil teman-teman, atau sedikit sekali untuk memuat barang-barang kalian. Karena di bagian belakang sini selain bagasi, BMW juga menaruh sebuah mesin yang mungil untuk BMW i8 ini. Mesin ini adalah mesin 1500 cc 3 silinder yang sama seperti mesin yang digunakan di seri-seri Mini Cooper. Dan untuk mobil ini, karena dia adalah sebuah sedan sport, mesinnya dituning kembali sehingga menghasilkan tenaga di angka 230 horsepower dan torsinya di angka 320 Nm. Tapi walaupun kelihatannya kecil ya teman-teman ya, namun jangan lupa kalau mobil ini dipadukan dengan sebuah motor listrik sehingga gabungan dari motor listrik dan mesin bensinnya ini mampu menghasilkan tenaga dari mobil ini di angka 361 horsepower dan torsinya yang spektakuler yaitu 520 Nm. Yes, jadi mobil ini gede torsi dan tenaganya sehingga akselerasi dari BMW i8 ini dari 0 sampai 100 km/jam tuntas dalam 4,4 detik saja teman-teman. Itu merupakan waktu yang didapatkan dari sebuah sports car bermesin 3000 cc-an. Yes, dan rasanya memang kalau kalian pakai mobil ini, mau ngebut, mau santai pun, semua orang pasti terpesona dengan indahnya desain dari BMW i8 ini. Oke, di bagian belakang sini gitu aja. Dan mesin ini sayangnya untuk kita sebagai orang awam nggak bisa melihat bagian mesinnya karena hanya mekanik-mekanik BMW aja yang bisa membuka bagian mesin dari BMW i8 ini. Kita tutup kembali. Dia atasnya kaca ya teman-teman ya. Ada defoggernya juga. Dan itu aja. Tidak ada lagi bagian-bagian yang bisa kalian mainkan di bagian belakang sini. Yes, bagus juga ketika kalian melihat bagian belakang ini pasti langsung terciri bahwa ini merupakan sebuah BMW i8. Nah, nggak cuma di bagian eksterior, karena di bagian interiornya pun mobil ini keren banget. Jadi langsung aja kita cek bagian interiornya. Let's go! Teman-teman,
Karena ini menggunakan pintu model gunting seperti ini, jadi masuknya ini sungguh sulit teman-teman. Karena dia bukaannya sangat kecil. Untuk kalian yang memiliki postur tinggi di atas 170, rasanya cukup sulit nih masuk ke dalam interior BMW i8 ini. Jadi tekniknya gue curi dari Mas Fitra. Kalian tinggal dudukin dulu jongkok seperti ini teman-teman ya. Lalu tinggal masukin kaki kalian ke dalam mobilnya. Dan memang cukup mudah untuk kalian yang memiliki postur tinggi di atas 170 cm. Sekarang kita tutup. Dan ketika ditarik seperti ini juga, pintunya enteng banget. Oke, sudah ketutup. Sekarang waktunya gue ceritain bagian interiornya. Tapi sebelumnya gue pengen unjukin kalian kunci dari BMW i8 ini. Dimana untuk kuncinya, kalau kalian beli, kita juga menyediakan kunci model display teman-teman. Namun, kalau mobil ini direview aja, pakai kunci modelnya seperti ini, rasanya cukup banget. Dan kita hidupkan dulu mobilnya karena cuaca hari ini cukup panas. Yes, dengar teman-teman. Jadi ketika mobil ini hidup, seperti ada suara dari speakernya yang mencirikan bahwa kalian sedang naik sebuah mobil yang datang dari masa depan. Seperti suara mesin dari pesawat ulak-alik mungkin ya teman-teman ya. Dan ketika mobil hidup seperti ini, mobil ini tidak menggunakan mesin bensinnya. Jadi untuk menghidupkan segala instrumennya ini masih menggunakan mesin listriknya teman-teman. Dan mau nyalain AC pun, AC sudah hidup dan sudah dingin, walaupun mesin bensin tidak menyala sama sekali. Dan ketika sudah 2-3 menit tadi ya, ketika gue hidupkan AC-nya, baru mesin bensinnya ini menyala teman-teman, untuk menambah daya dari motor listriknya. Tapi ketika hidup begini pun rasanya masih sangat senyap dan masih sangat kalem di dalam kabin BMW i8 ini. Yes, namanya BMW ya, pastinya kenyamanan kabin nomor 1 untuk pengendaranya. Dan overall untuk layout dashboardnya ini masih mirip seperti layout dashboard BMW kebanyakan, namun dia lebih mengedepankan pengemudi teman-teman, alias driver oriented banget. Karena di bagian tengahnya ini layar iDrive-nya itu mengarah ke pengemudi. Ketika kita fokuskan pandangan kita ke bagian depan, ini tampilannya walaupun sudah banyak yang menggunakan layar LCD multicolor seperti ini, namun di BMW i8 ini masih terlihat sangatlah futuristis dan mobil ini seperti datang dari masa depan. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk posisi menyetir, karena ini sebuah sports car. Jadi kalian diharuskan menyetir dengan posisi yang paling rendah nih teman-teman. Jadi untuk melihat visibilitas ke depan, ke belakang, dan ke samping sulit karena mobil ini memang bentuknya agak aneh atau berbeda daripada mobil-mobil kebanyakan. Dan kalau kalian pengen naikin kursi ini juga, BMW sudah menyediakan pastinya kursinya elektrik untuk maju mundur, reclining, maju mundur, dan reclining. Semuanya sudah bisa diatur melalui metode elektrik. Jadi walaupun posisi paling tinggi, namun tetap terasa sedikit ceper. Nah, sekarang kita bahas untuk bagian kemudinya. Setirnya ini berbeda daripada setir-setir BMW, dimana untuk kemudinya ini bentuknya palang 3 seperti ini, dan sangat enak digenggam karena sudah dilapis dengan kulit pastinya. Di belakang ada 2 buah pedal shift, dan di setir ini juga kalian bisa mengatur beberapa pengaturan di mobil, seperti di bagian kiri untuk mengatur cruise control, dan di bagian kanan sini untuk mengatur media atau entertainment di bagian layar instrumennya. Nah, kita bahas layar instrumennya. Layar instrumennya ini dipenuhi dengan LCD multicolor yang juga high definition atau sudah HD, dan di sini kalian bisa mengatur beberapa mode seperti mode radio, mode media, yang juga layar ini juga menampilkan beberapa informasi mengenai kondisi mobil saat ini. Yes, tapi sayangnya layar ini nggak bisa diganti-ganti layoutnya teman-teman ya. Jadi secara default kayak gini aja, tapi nggak apa-apa karena cukup lengkap informasinya dan pastinya masih sangat keren banget. Nah, kita ke bagian tengah. BMW ini sudah dilengkapi juga dengan BMW Connected seperti BMW kebanyakan, dan pengoperasiannya cukup intuitif karena kalian tinggal memutar tuas
iDrive-nya yang di bagian tengah sini teman-teman. Dan kalau kalian sudah familiar dengan BMW, harusnya nggak kebingungan ya teman-teman ya, karena semua menunya masih didesain BMW sama seperti BMW kebanyakan ya teman-teman. Tapi bedanya di dalam menu iDrive ini kalian diberikan menu, yaitu menu iDrive, menu eDrive. Yang di sini kalau ketika kalian tekan ya, ini ada informasi mengenai tingkat efisiensi dari kalian pakai mobil ini, yaitu perpaduan antara motor listrik dan mesin bensinnya. Dan dari riset yang gue baca teman-teman, mobil ini sanggup pencatatan konsumsi bahan bakar yang benar-benar irit karena perpaduan mesin listrik dan mesin bensin. Dalam kota dia sanggup di 20 km per liter lebih, dan di luar kota pastinya lebih dari itu teman-teman. Dan rasanya untuk sebuah sports car seperti ini, iritnya seperti LCGC. Siapa lagi coba yang nggak mau punya BMW i8 ini? Nah, kita ke bagian tengah. Tadi gue udah bahas untuk BMW Connected-nya atau iDrive-nya. Ke bagian bawah, bentuk layout dari AC-AC-nya, kisi-kisi AC-nya ini cukup aneh teman-teman, berbeda daripada BMW lainnya. Karena di bagian kiri situ ada 2, di bagian tengah 1, dan di bagian kanan sini ada 1 nih teman-teman. Jadi nggak kepanasan harusnya di dalam kabin dari BMW ini. Di bawahnya ada shortcut untuk memilih menu-menu, yang dimana untuk shortcut ini juga ketika kalian pencet ya, kalian raba seperti ini, di bagian iDrive-nya itu berjalan nih teman-teman. Jadi dia ada sensornya sehingga kalian nggak salah pencet nih. Dan di bagian bawah juga BMW memberikan pengaturan AC, yaitu AC digital climate control yang juga sudah dual zone nih teman-teman. Suhu terendah di angka 16 derajat Celcius dan suhu tertinggi di angka 20 derajat Celcius. Oke, kita ke belakang lagi. Tuas transmisinya seperti tuas transmisi BMW pada umumnya teman-teman ya. Seperti ini, enak sekali. Dan dia juga sudah lengkap dengan mode Triptonic ya teman-teman. Jadi kalian tinggal geser aja ke kode kiri, otomatis langsung masuk ke mode sport, dan bisa kalian mundur dan majukan. Untuk mundur ini menambah gigi, dan maju ini untuk mengurangi giginya. Oke. Lalu untuk rem parkirnya dia sudah elektrik pastinya, dan di bagian tengah sini ada beberapa tombol untuk mengatur stability control off, mode berkendara, comfort dan eco, ada pengaturan kamera 360 derajat, dan ada tombol untuk mematikan sensor parkirnya. Nah, karena mobil ini adalah mobil yang cukup futuristis, dia tidak dibekali dengan beberapa tempat penyimpanan teman-teman. Tempat penyimpanannya minimalis banget. Di bagian tengah sini ada satu buah tempat penyimpanan tertutup yang mungkin untuk menaruh beberapa koin-koin kalian, karena untuk handphone nggak masuk rasanya. Lalu ada cup holder satu buah, dan di bagian belakang sini kalian juga diberikan satu buah tempat penyimpanan tertutup yang mungkin di sini kalian bisa tempatkan handphone kalian teman-teman. Ya, bukaannya cuma di bagian driver aja nih teman-teman. Untuk bagian penumpangnya nggak bisa dibuka. Lalu tempat penyimpanan lagi di bagian tengah sini ada satu buah glove box yang rasanya kecil sekali ya, untuk menaruh beberapa dokumen kalian, masih muat pastinya. Dan di bagian pintunya, karena bentuknya pintu model angkat, nggak dilengkapi dengan cup holder teman-teman, karena ketika kalian angkat pintunya otomatis minuman kalian akan tumpah nih kalau nggak ditutup. Jadi BMW nggak memberikan cup holder di bagian engsel-engsel pintunya. Nah, mobil ini sebenarnya adalah mobil yang dibekali dengan 4 kursi atau 2+2 teman-teman. Namun sayangnya, kalau gue intip aja nih di bagian belakang, rasanya ini anak kecil pun nggak masuk karena sangat sempit dan nggak ada tersisa ruang kaki ataupun ruang kepala di belakang BMW i8 ini. Jadi idealnya hanya dipakai untuk 2 orang aja teman-teman. Di bagian belakang sini bisa kalian fungsikan sebagai bagasi tambahan. Kalau misalnya ada teman kalian yang mau nebeng mungkin ya, nggak apa-apa di belakang situ, biar dia tersiksa, tapi tersiksanya naik BMW i8. Oke, nah terakhir, mobil ini juga dibekali dengan sistem audio keluaran dari Harman Kardon, yang pastinya suara audionya ini bagus banget. Semuanya harus dibekali dengan kualitas yang premium. Rasanya cukup di bagian interior dari BMW i8 ini. Belum punya panoramic atau sunroof karena mobil ini hadir dengan versi roadsternya. Kalau kalian pengen buka atapnya, belilah yang versi roadsternya. Sekarang gue pengen balik lagi ke depan buat gue ceritain
atau gua kasih tahu kalian berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang BMW i8 tahun 2017 ini dengan kilometer yang baru tercatat di angka 2.300 ke rumah kalian. Let's go. Sampai di akhir video teman-teman, kalau kalian bertanya berapa harga dari BMW i8 versi bekasnya, gua kasih tahu sedikit. Ini merupakan BMW i8 tahun 2017 dengan kondisi yang masih super istimewa. Bahkan untuk garansi dari BMW-nya pun masih aktif nih teman-teman. Dan odometer dari mobil ini masih tercatat di angka 2.900 km, yang berarti belum 3.000 km. Rasanya pemilik sebelumnya sepertinya lupa punya BMW i8 ini sehingga lebih sering diam di dalam garasi rumahnya. Nah, mobil ini kita jual full dengan paketnya. Pastinya dia sudah punya emergency cable untuk ngecas dan juga ada wall chargernya yang kalian bisa dapatkan itu ketika bawa pulang mobil ini. Kita jual di angka 3.250 juta rupiah dan silahkan kalian nego sama marketing kita. Jika dibandingkan dengan barunya teman-teman, sekarang BMW i8 ini barunya sudah di angka 4 miliar lebih. Kalian bisa saving di angka 750 juta, tapi mendapatkan mobil yang rasanya masih seperti mobil baru. Mantap ya. Dan di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.